warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah penulisan karya sastra. Nah, pada mata kuliah ini kita akan memasuki topik lanjutan dalam penulisan prosa. Yang kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan karakter tokoh, yang kali ini kita akan masuk pada sudut pandang. Nah, dalam penulisan prosa, hal ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam penulisannya karena kalau Anda melihat secara unsur ya, ini adalah salah satu unsur yang melihat daripada kaca pandang atau hal yang menjadi pendekatan seorang penulis ketika menghasilkan karya sastra. Nah, kalau kita lihat kira-kira begini. Ada pertanyaan yang bisa Anda jawab, dari manakah awal terciptanya sebuah cerita? Anda mungkin bisa berpikir, kira-kira cerita itu muncul dari mana gitu ya. Nah, siapa yang menceritakannya? Biasanya Anda bisa melihat kata-kata cerita. Kalau Anda melihat baca-baca cerita lama, ada kata syahdan, katanya, menurut dia. Nah, ini kata-kata cerita. Jadi kalau ketika menulis, biasanya Anda masuk bagian yang mana? Yang berpikir sampai yang luar biasa, seperti ini, atau yang sampai tertidur? Oke, yang coba bertahan. Nah, siapakah Anda di sini? Ya, berbagai macam orang bisa melakukan berbagai hal ya untuk menghasilkan sebuah karya. Silakan Anda memilih pakai gaya yang santai atau mau gaya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat macam-macam point of view atau sudut pandang itu. Jadi biasanya orang mengenalnya ada kata akuan atau orang pertama, diaan orang ketiga, atau sudut pandang tidak umum. Nah, ini yang umum digunakan ya. Akuan atau orang pertama, sudut pandang ini biasa menggunakan kata ganti aku atau saya. Nah, dalam hal ini, pengarang seakan-akan terlibat dalam cerita dan bertindak sebagai tokoh cerita. Ini biasanya yang umum ya. Nah, cerita fiksi, epistolari, atau di sini disebut dengan korespondensi, jadi ini bisa terlihat pada gaya penulisan surat, penulisan buku harian, chat, atau SMS, atau WhatsApp, apa sih sekarang DM dan sebagainya, gaya penulisan transkrip pembicaraan telepon. Nah, ini misalnya pengungkapan bersifat pribadi, menciptakan suara yang terus terang. Lalu di sini ada lihat narator orang pertama yang tidak bisa dipercaya. Nah, sudut pandang orang pertama paling sedikit memiliki masalah biasanya. Tapi, jika hanya ada satu sumber informasi, tidak ada jaminan yang diceritakan itu benar. Jadi, tetap ada kelemahannya biasa seperti itu. Maka biasanya harus ada orang lain juga sebagai sumber informasi. Catatannya di sini menjadi latar belakangnya kata Fyodor Dostoyevsky. Katanya seperti ini, saya sebenarnya berbohong. Yang ditandai pink ini tolong diperhatikan ya. Saya sebenarnya berbohong ketika mengatakan bahwa saya pejabat yang culas. Saya berbohong karena sedang sebal. Saya sekedar menyenangkan diri sendiri menghadapi para pemohon dan para pejabat itu. Padahal sebenarnya saya tidak pernah bisa berbuat culas. Ya, saya selalu menyadari memiliki banyak unsur yang benar-benar berlainan dengan sifat itu. Nah, hal-hal ini di sini katanya ini dalam latar belakang menunjukkan bagaimana orang pertama di sini mempengaruhi maksud dari isi ya. Nah, kita bisa melihat dari itu kelebihan sudut pandang orang pertama ini apa? Paling jelas, tidak ambigu. Kita tahu sekali itu pasti sudut pandangnya orang pertama. Tapi subjektivitasnya sangat tinggi. Karakter suara jadi bebas, jadi bisa sopan atau slang. Sudut pandang orang pertama ini bisa mengungkapkan pikiran tokoh dengan lancar karena terlibat langsung kesannya seperti itu. Kelemahannya apa? Tidak bisa memandang dari luar orang, tokoh orang pertama, tidak bisa mengungkapkan dialog yang bermacam-macam. Saya bercerita itu sama seperti tidak ada hal lain ya, ketegangannya jadi hilang. Sulit menciptakan suara baru untuk setiap cerita. Ini kelemahan. Baik, kita masuk orang ketiga atau dia. Nah, ini serem sekali bentuknya ya. Di sudut pandang orang ketiga ini biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, mereka, atau nama orang yang dijadikan sebagai titik berat cerita. Anda bisa lihat ini, bisa melihat peristiwa dari luar, kesannya seperti itu. Tuh ya, sudah megang matahari. Jadi kesannya sudut pandang orang ketiga ini kita melihat peristiwa dari luar, si pengarang di luar cerita, seperti itu. Jadi macam orang ketiga ini biasanya ada sudut pandang orang ketiga serba tahu, terbatas orang ketiga, beberapa orang ketiga, atau sudut pandang yang objektif.
Nah, sudut pandang orang ketiga serba tahu ini, pengarang mengetahui semua hal tentang para tokoh, tempat, dan peristiwa. Kata kata Google Elliot ini kata gini, kesederhanaan Lydgate terletak pada kewajaran prasangkanya. Ini mana yang menunjukkannya tadi ya, walaupun niat dan simpatinya mulia. Karena yang diceritakan adalah Lydgate ini, bahwa pikirannya tidak mempengaruhi perasaan dan penilaiannya tentang perabotan atau perempuan atau keinginan untuk terkenal, bahwa dia lebih baik dari dokter ahli bedah lain. Oke. Sudut pandang terbatas orang ketiga. Tadi orang yang ketiga serba tahu ya, yang terbatas. Ini sudut pandang subjektif orang ketiga. Variannya sudut pandang objektif orang ketiga. Subjektif atau objektif, dan serba tahu terbatas orang ketiga. Sudut pandang fleksibel terbatas orang ketiga. Jadi variannya ini banyak ya. Yang subjektif orang ketiga ini mirip dengan sudut pandang orang pertama, dinyatakan dalam bahasa baku bukan suara asli tokoh tapi. Ya, bukan suara asli tokoh. Saat Judi, ini ada tanda petik, saat Judi mengawas semuanya berlompatan di pohon, dia memikirkan niatnya untuk melangsungkan tubuh. Nah, ini contohnya subjektif orang ketiga. Yang objektif orang ketiga mengamati apa yang sedang dia lakukan tanpa masuk ke dalam pikiran tokoh, tanpa memberitahu pengamatan kita pada tokoh lain. Contohnya gini, ketika dia sampai di depan kandang monyet, dia mengusapkan lip gloss ke bibirnya yang tipis. Jadi nggak masuk dalam pikiran tokoh ya, tapi hanya mengamati. Sudut pandang serba tahu terbatas orang ketiga ini bisa memadukan antara objektif dan subjektif tadi. Kalau kita lihat kata tentang Doris Lessing di sini, pria itu tidak bisa menduga, ini subjektif nih, apa yang ada di balik matanya yang hitam yang memandang dengan penuh kesedihan. Perempuan itu duduk bersila, memakai celana panjang hitam, mengkilat di depan perapian seperti sebuah boneka kecil. Ya, yang ini objektif ya. Sang pria merasa sebuah pegas peringatan telah tersentuh olehnya. Ini yang subjektif. Jadi lihat ini kalau subjektif seperti ungu, yang objektif ini yang pink. Dan sekarang dia tidak berani berkata-kata. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat sudut pandang beberapa orang ketiga. Terdengar seperti sudut pandang serba tahu, sudut pandang terbatas orang ketiga tanpa gangguan pengarang. Kita mengetahui hal yang mereka pikirkan dan mereka lihat. Penggunaan bergantian dua sudut pandang subjektif orang ketiga. Nah, misalnya ini kita lihat dalam kutipan berikut. Lelaki itu sedang dalam perjalanan pulang di sebuah jalan di Ceko. Dia terjebak dalam kehidupan yang tidak terlalu menyenangkan. Tadi seperti yang tadi ya, tandanya yang kuning ini yang agak pink ini subjektif, yang pink itu objektif. Jadi yang ungu itu subjektif, yang pink objektif ya. Perempuan itu sudah tahu jalan menuju kuburan suaminya berdasarkan ingatan, tetapi hari ini dia merasakan inilah untuk pertama kalinya dia berada di makam ini. Yang ketiga, belum berapa lama lelaki itu menyadari bahwa rambutnya mulai menipis dengan sangat kentara. Nah, ini bentuk subjektif. Oke. Dia ada pisah seperti ini. Nah, sudut pandang objektif, sudut pandangnya teatrikal, mengamati tindakan dua atau lebih tokoh protagonis. Pengarang tidak memberi komentar, tidak masuk pikiran orang, hanya menyajikan drama seobjektif mungkin. Seperti itu. Kalau kita lihat kutipan berikut, angin hangat mengembus tirai hingga mengenai meja. Bir ini dingin dan enak, kata pria itu. Nah, ini dalam pikiran ya. Sungguh menyenangkan, ujar sang gadis. Ini benar-benar operasi yang mudah, jika kata pria itu, bahkan sebenarnya sama sekali bukan operasi. Oke, tadi contoh untuk objektif. Kita lihat yang Feels Like White Elephant Ernest Hemingway ya. Itu sebuah karya Ernest Hemingway. Air hangat mengembus tirai hingga mengenai meja. Bir ini tidak dingin katanya kan, kata pria itu. Ini tadi contoh yang sudut pandang objektif. Setelah sudut pandang tidak umum, ini sudut pandang orang kedua, kombinasi sudut pandang orang pertama dan orang kedua, biasanya begitu, atau kombinasi orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang pengamat orang ketiga jamak, sudut pandang orang ketiga jamak, sudut pandang pengamat kolektif orang pertama, dan arus kesadaran. Jadi varian ini cukup banyak. Kalau kita lihat sudut pandang orang kedua yang biasa disebut seperti itu, misalnya gini, kedua lututmu terasa lemas saat kau bersandar pada pemandangan yang baru saja dicat merah, putih, dan biru. Lalu dirimu ingin berlari mendekati mereka lalu berteriak, aku juga, aku juga.
yang ditandai itu ya, misalnya katamu di sini kau. Lalu kombinasi sudut pandang orang pertama dan orang kedua. Sudut pandang pertama dalam tidurku, nih ku ya yang tak lelap, aku selalu memikirkan dirimu pada saat lalu kalau kau ingat. Ada kau, ada aku di sini, ada mu juga. Kombinasi orang pertama dan orang ketiga. Saya merasa hangat oleh kehadirannya dan merasa genit serta berani bahkan sedikit memaksa. Bayangkan hal ini, seorang pria berkulit coklat. Nah, seorang pria berkulit coklat lembut memasuki apartemen dengan berjalan di belakang seorang perempuan. Nah, itu orang ketiganya ya. Sudut pandang pengamat orang ketiga jamak, karena orang ketiganya yang jamak nih, tapi sebagai pengamat. Beberapa anak laki-laki berjalan ke jalan utama kota. Mereka melihat ibu mereka di sebuah kafe. Mereka melihatnya melalui sebuah jendela. Nah, ketika kita melihat sang ibu dari sudut pandang anak-anak lelaki itu ya. Jadi yang pengamat tadi itu, yang menjadi pengamat adalah dari sudut pandang anak laki-laki. Seperti itu. Sudut pandang pengamat kolektif orang pertama. Nah, ini misalnya pembaca mengikuti semua gerakan dan tindakan satu orang melalui sudut pandang sebuah kelompok. Jadi ada sebuah kelompok. Kemudian contoh sudut pandang pengamat kolektif orang pertama ini, kami tidak menyebutnya gila waktu itu. Nah, kami masih ingat pada semua pemuda yang diusir ayahnya. Dan kami tahu bahwa setelah tidak ada tersisa, dia harus bergantung pada sesuatu yang telah merampas dirinya, seperti yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh semua orang. Kami ini tadi yang menjadi pengamat ya, kolektif orang pertama. Nah, arus kesadaran seperti apa? Cocok untuk suasana ragu-ragu biasanya, menunggu, merenung, atau krisis di sini. Nah, kelemahannya sangat susah dibaca jika paragrafnya terlalu panjang. Gitu. Jadi, sekali lagi untuk sudut pandang sebenarnya rinciannya di sini sangat banyak. Mungkin tidak semuanya dapat Anda hafal, ini kalau kita amati bolak-balik ya. Yang terpenting itu nanti mungkin yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk menandai yang hal biasa. Tapi secara umum sebenarnya sudut pandang yang kita bahas itu adalah orang pertama, orang ketiga, dan tadi yang disebut sudut pandang campuran ya, atau di situ gabungan orang pertama dan orang kedua atau kombinasi orang pertama dan orang ketiga, atau juga disebutnya dengan sudut pandang tidak umum ini. Nah, yang tidak umum ini variannya juga banyak, bahkan yang orang ketiga juga varian yang banyak. Memang yang paling mudah diamati adalah sudut pandang orang pertama, dan itu tentu seperti yang disampaikan tadi, intinya apapun itu sudut pandang adalah cara pandang yang menjadi posisinya pengarang dalam sebuah cerita. Nah, baik, Anda karena akan menulis sebuah karya sastra, Anda bisa mencoba memposisikan diri Anda pada bagian mana dalam menulis sebuah teks. Oke, kalau begitu silakan dikombinasikan materi kita sebelumnya terkait dengan karakter dan sudut pandang dalam menulis sebuah prosa. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.